Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu mengenai struktur keputusan. Ya, di dalam Visual Basic itu dikenal dengan istilah percabangan dengan menggunakan kode atau sintaks if then else. Ya, kita lihat dulu dalam penjelasannya di slide PowerPoint. Ya, ini adalah dalam bentuk struktur keputusan. Ya, di dalam bahasa Visual Basic itu menggunakan kode atau sintaks if then else. Ya, jadi biasanya disebut dengan percabangan dengan if then else. Jadi percabangan berdasarkan kondisi suatu variabel atau nilai dalam pemrograman. Ya, jadi ada kondisinya yang akan menentukan ya nilai itu benar atau salah nantinya. Ya, jika seperti ini, jika kondisi ya dan kondisi itu menjadi benar, misalnya bernilai benar, maka lakukan yang ini. Jika salah, maka lakukan tindakan yang ini. Ya. Jadi ini juga seperti ini biasa disebut dengan kondisi dan keputusan. Ya, di dalam pengertian yang umum sekali bisa dikatakan bahwa jika memenuhi kondisi, ya, kondisi ini tadi, jika memenuhi, jadi jika memenuhi kondisi ini, maka lakukanlah proses keputusan untuk kondisi benar. Jadi ini, kalau misalnya benar, lakukan yang ini. Nah, jika salah, ya, maka lakukan yang ini, ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Jika bilangan habis dibagi 2, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Jika tidak, bilangan itu adalah bilangan ganjil. Ya, di dalam matematika bahwa bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dengan 2. Ya. Kalau ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Jadi di sini dalam sintaknya itu digunakan adalah if bilangan ya mod 2 sama dengan 0 dan keterangan sama dengan bilangan genap. Jadi di sini perintahnya if ya. Kemudian di sini ada variabel bilangan, kemudian ada perintah lagi sintaknya itu untuk mod 2. Mod 2 itu artinya apakah bilangan itu dibagi dengan 2 sisanya 0 gitu ya. Jadi kenyataannya itu apakah bilangan ya, variabel bilangan itu dibagi dengan 2 bersisa 0. Jadi yang dicari di sini mod 2 itu adalah sisanya, sisa hasil bagi dengan 2 ya. Nah, jika ini benar, maka nyatakanlah variabel ya ket sama dengan bilangan genap. Else ya, kalau tidak, ket itu sama dengan bilangan ganjil. Ya, itu contoh 1. Kita lihat contoh kedua. Di sini jika peminjaman lebih dari 7, maka dikenakan denda sebesar 2.000. Yang diluruskan dengan jika peminjaman lebih dari 7 dan denda sama dengan 2.000. Else denda sama dengan 0. Ya. Jadi ini variabelnya peminjaman. Ya, jika lebih dari 7, maka denda, variabel denda itu sama dengan 2.000. Else denda sama dengan 0. Ya. Tuh. Baik ya, kita langsung praktekkan saja. Kita masukkan tadi contoh tadi ke dalam Visual Basic ya. Ini saya sudah masuk ke dalam Visual Basic ya. Nanti perlu ada text box ya, kemudian label sebagai keterangan, kemudian text box-nya itu nanti untuk menginput nilai dari suatu bilangan ya. Ini saya langsung buat di sini ya, ada bilangan ya, captionnya saya buat di sini
bilangan, kemudian saya buat sini lagi kita keterangan. Captionnya ganti dengan keterangan. Ya, berikutnya kita tambahkan di sini text box, ya. Kita buat sini 2 text box. Ya, 1 lagi. Kita dekatkan saja ke sini. Ya. Ya, itu ya. Ya. Oke, text box-nya kita hilangkan tulisannya. Ya, kita hilangkan juga. Ya. Kemudian tambahkan command button ya untuk eksekusinya. Kita eksekusinya di sini. Ya, captionnya kita ganti dengan cek. Ya. Oke, nanti di sini bilangan dimasukkan di text box 1, kemudian nanti di sini kelihatan hasilnya apa tulisannya ya. Cek keterangannya ya. Nanti begitu cek nanti keterangannya muncul bilangan apa itu. Ya. Oke, kita langsung buat di sini, kita buat programnya di cek ya, seperti ini. Ya, ini saya copy paste saja ya. Dari yang sudah dibuat di sini ya. Oke, saya langsung copy paste saja seperti ini ya. Program di command buttonnya itu. Nah, ini bilangan sama dengan file text 1 ya. Jadi kita buat variabel itu nyatakan dengan bil. Kemudian variabel ini diperoleh dari bilangan file text 1. Artinya dari text 1 ya yang di kotak ini. Ya, ini saya geser ini. Ini kotak ini adalah teks 1 ya. Jadi kita ambil nilainya ya. Kita jadikan bentuk variabel tadi. Ini kita ambil untuk mengubah nilai string yang ada di teks 1 tadi menjadi numerik ya. Jadi atau nilai yang diambil dari teks yang masih berupa alfanumerik atau string diubah menjadi numerik ya. Itu maksudnya file tadi di sini ya. Nih, jadi file teks 1 itu untuk mengambil nilai yang masih berupa dalam bentuk string di teks 1 diubah menjadi numerik ya. Kemudian setelah kita ambil bil tadi ya, yang sudah masuk dalam variabel bil ya, maka bil kita cek ya, apakah bil modulo 2 sama dengan 0, apakah sisa bagi bil dengan 2 itu sama dengan 0 ya. Nah, jika benar sama dengan 0, jika benar di sini, maka keterangan, ada variabel kita tambah lagi buat keterangan, variabel keterangan itu sama dengan genap ya. Jika tidak, maka variabel keterangan itu sama dengan ganjil ya. Oke, kalau sudah nanti di sini tinggal if ya.
ini batasnya di sini saya buat klip saja seperti ini ya, biar jelas. Jadi di sini ini batasannya ya. Ini kalau misalnya kita geser seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi perintah if dan-nya di sini ya. Jadi ketika dia bernilai salah ya, kita buat keterangan, variabel keterangan sama dengan ganjil. Nah, perintah berikutnya apa? Perintah berikutnya itu teks 2 sama dengan keterangan. Artinya apa di sini? Ya. Jadi teks 2 di sini ya, saya kecilkan saja seperti ini biar enak lihatnya ya. Jadi teks 2 itu sama dengan keterangan. Jadi di sini dibalikan lagi. Kalau tadi di sini ya kita mengembalikan nilai string menjadi nilai numerik ya, jadi menjadi numerik. Kalau di sini tulisan dari berupa keterangan yang teks tadi, ini kan teks ya, ini kan string ya, stringnya itu ya, teks 2 itu sama dengan variabel ini tadi yang berupa string tadi ya, jadi berupa tulisan. Jadi teks 2 itu sama dengan variabel keterangan ya, dan nilai keterangan itu tergantung nanti di sini ya, kebenarannya dicek di sini. Jika 0 dia akan tulisannya genap, jika ganjil jika tidak 0 maka dia jadi ganjil ya. Oke, kita jalankan programnya ya. Kita masukkan nilai 4, kita cek ya, genap. Kita masukkan 13, kita cek ganjil, begitu ya. Oke, berikutnya kita ke contoh yang satunya ya. Oke, kita ganti dulu, kita tutup dulu ini. Oke, tapi sebelum ke situ akan saya perlihatkan dulu ya bagaimana dalam penulisan percabangan di dalam Visual Basic ya. Ini percabangannya seperti ini. Jika kondisi dipenuhi maka dilakukan proses yang hanya satu baris. Ini satu baris ya. Jadi jika kondisinya benar ya lakukan, kalau salah ya enggak. Jadi ini cuman melakukan kalau jika kondisinya benar, jika tidak ya enggak ya. Nah, ada yang sampai begini, dibikin 3 baris ya. Bisa buat seperti ini juga ya, dibuat seperti ini, dibuat. Jadi tapi di sini ditambahkan penulisan and if di bawahnya, yaitu menandakan bahwa dia sudah selesai ya. Kalau ini enggak, kita nggak perlu sintak dari and if-nya. Nah, kemudian jika kondisi dipenuhi maka dilakukan proses A, jika tidak dilakukan proses B ya. Ini juga bisa dibuat dalam satu baris ya. Jadi if kondisi then proses A, else proses B, bisa juga seperti itu ya. Nah, jika banyak ini juga bisa seperti ini. Jika if kondisi then proses A, else proses B. Jadi kalau benar ini lakukan, jika tidak lakukan ini ya. Jadi bisa kita buat seperti ini sebetulnya ya. Ya, ini saya berikan contoh ya berupa program seperti ini. Jika pembelian lebih dari 500.000 ya, itu akan mendapat potongan 10% dan hadiah berupa tas cantik misalnya. Jika tidak, potongannya 50% ya, dan tidak dapat tas cantik ya. Dapat dituliskan seperti ini. Jadi if pembelian lebih dari 500.000 dan potongan 10/100 kali pembelian, hadiah sama dengan tas cantik ya. Else jika tidak ya, potongannya cuma 5/100 kali pembelian. Jadi kalau misalnya kurang dari 500.000 dia cuma dapat potongan 5%, tidak 10% ya. Nah, disinilah gunanya kenapa kalau kita buat dalam bentuk
panjang seperti ini dalam bentuk beberapa baris ya, tidak dalam satu baris. Itu gunanya kita jika banyak perintah-perintah yang lain ya, jadi adanya penambahan seperti ini tadi. Ini ada nambah lagi ya, potongannya 10%, hadiahnya, mungkin ada apa lagi nanti di sini ya. Jadi bisa kita tambahkan. Kalau dia menggunakan satu baris, ini ya nggak bisa ditambahkan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya variabelnya itu akan banyak, ya, perintah-perintah berikutnya banyak, dibuat seperti ini. Ya, jadi ini gunanya kenapa kita membuat perintah if dan else itu dalam bentuk format yang panjang seperti ini. Ya, kita langsung saja praktekkan ke Visual Basic-nya ya. Ya. Kita buat yang baru. Ini kita besarkan ininya. Oke, kita tambahkan di sini labelnya. Ya, buat di sini captionnya. Pembelian. Kemudian ya, bonus misalnya ya. Ya. Kemudian tambahkan lagi nanti di sini. Di sini hadiah. Kemudian kita tambahkan sini teksnya. Tambahkan lagi teks bawahnya. Ya, tambah lagi teksnya lagi. Ya. Kemudian kita buat command buttonnya di sini. Ya. Ini kita buat hitung bonus ya. Ya, ini kita hilangkan saja teksnya. Ini juga kita hilangkan teksnya. Kemudian ini juga kita hilangkan teksnya. Ya. Nah, sekarang kita masukkan programnya di sini tadi, ya, yang kita buat tadi di sini. Ya. Ya, kita masukkan di sini, saya copy paste saja. Ya. Ya, ini saya tambahkan pembeliannya. Sini belum dimasukkan ya. Pembelian sama dengan file teks 1. Ini file teks 1 ya, teks 1. Kemudian jika pembeliannya 5.000 dan potongan ya. Oh, ini potongan ya.
saya ganti potongan, kemudian hadiah. Kita ganti di sini potongan. Ya. Rp500.000, kemudian potongannya 10/100 kali pembelian, ya. Ya, ini ya jangan salah ketik ya. Jadi tanda petiknya harus ini ya, hadiah, senang atas cantik, dan kemudian else. Jadi tanda petiknya perhatikan ya, beda kadang-kadang yang digunakan di dalam yang disyaratkan di dalam Visual Basic ya. Perhatikan nanti itu. Else, kemudian kalau potongan 5%. Kalau misalnya tidak seperti itu, ya. Oke. Ya, kalau sudah, kita tambahkan di sini bahwa teks 1 itu nanti teks 2 sama dengan potongannya ya. Teks 2 sama dengan potongan. Kemudian teks 3 sama dengan hadiah. Ya. Nah, di sini karena tidak ada, jangan lupa tambahkan ya. Nanti nggak ke ini dia, nanti supaya menghindari nanti kalau dijalankan yang keduanya hilang ya. Jadi hadiah dibuat saja misalnya titik seperti ini, tidak ada ya. Oke, kita jalankan programnya. Masukkan misalnya jumlahnya 120.000 ya, hitung bonus ya, tidak ada. Kalau misalnya 600.000 ya, hitung bonus ya, ada 600.000, 10% tas cantik ya. Kalau 100.000 potongannya 55.000, cuman tidak ada potongan ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, jadi lebih kurang seperti itu penggunaan perintah percabangan if then else pada Visual Basic ya. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya bagaimana kalau misalnya percabangan itu banyak ya. Nah, itu nanti kita punya alternatif lain ya. Tapi sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi ke materi berikutnya jika kondisi if then else-nya itu banyak ya, dan kita bisa menggunakan perintah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.